Kasih yang memerdekakan. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar, masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu, Anak Manusia adalah Tuan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Sabat bukan hanya aturan, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sesama. Terkadang kita terlalu terikat pada rutinitas religius tanpa memahami maknanya. Tuhan ingin kita beristirahat, bersyukur, dan melayani dengan kasih, bukan terbelenggu oleh aturan yang kaku. Ketika kita menolong orang di saat tidak semestinya, kasih lebih utama daripada peraturan. Yesus mengajarkan ketaatan sejati bukan pada hukum yang membatasi, melainkan pada kasih yang memerdekakan hati. Anton seorang perawat muda di rumah sakit. Hari Minggu itu hari istirahatnya setelah seminggu penuh bekerja. Ia berencana pulang ke rumah ibunya, makan bersama keluarga, dan beristirahat sejenak. Namun pagi itu ambulans datang. Seorang pasien lansia dalam keadaan kritis. Rumah sakit sepi, sebagian besar perawat sedang berlibur. Anton menatap jam tangannya. Waktu istirahat baru saja dimulai. Dalam hatinya muncul pergulatan. Apakah aku harus tetap tinggal? Ini hari istirahatku. Namun hatinya teringat sabda Yesus. Anak Manusia adalah Tuan atas hari Sabat juga. Anton menarik napas dalam, mengenakan sarung tangan dan mulai bekerja. Ia membantu dokter jaga gawat darurat, menenangkan keluarga pasien yang menangis, memasang infus, dan memeriksa kondisi sang kakek dengan sabar. Waktu terus berjalan. Dalam kelelahan, Anton tetap berjaga. Malam tiba, pasien itu mulai stabil. Anton bernafas lega. Ia berjalan ke kapel kecil di rumah sakit. Ruang sederhana dengan lilin kecil dan salib kayu. Ia berlutut. Dalam keheningan ia berdoa, "Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kasih yang tulus." Anton sadar hari istirahatnya tidak hilang, justru menjadi lebih bermakna. Ia menemukan kedamaian lebih dalam daripada sekedar tidur atau liburan. Ia menemukan sabat sejati saat hati beristirahat dalam kasih Tuhan.
Seperti Yesus yang menolong di hari Sabat, Anton menyadari bahwa melayani dengan cinta adalah bentuk penyembahan yang paling indah. Sabat menjadi suci bukan karena kita berhenti bekerja, tetapi karena kita menghadirkan kasih di dalamnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau mengajarkan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. Ajarilah kami untuk hidup dalam kasih-Mu setiap hari. Jauhkanlah kami dari kekakuan yang membuat kami lupa akan belas kasih. Tuntunlah kami agar mampu menemukan Engkau dalam setiap pelayanan dan tindakan sederhana. Semoga kami dapat beristirahat dalam damai-Mu dan menjadikan setiap hari kesempatan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Amin.